Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda kelas 5. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita di kelas 5, pelajaran hadis. Sebelum start mulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga ibadah sholat kita, ibadah puasa Arafah kita, ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita melanjutkan hadis kita, hadis kedua di kelas 5. Hadis kedua di kelas 5 adalah hadis sikap lemah lembut. Ya, hadis sikap lemah lembut. Kita baca dulu hadisnya. Innallaha yuhibbu. Kita ulang. Innallaha yuhibbu rifqa. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ustaz, kita ulang. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ya. Nah, ini fil amri kulli tertulis di sana seperti kulahi ya. Itu karena mengetik di Word menjadi harap maklum saja, tetapi itu dibaca fil amri kulli ya, bukan kulah. Artinya innallaha, inna sesungguhnya, innallaha sesungguhnya, yuhibbu itu mencintai, menyukai, rifqa kelembutan, fil amri kulli dalam semua urusan. Allah itu menyukai kelembutan dalam semua urusan ya. Kita ulang sekali lagi, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli ya. Tuh. Baik, hikmah dari hadis sikap lemah lembut ini atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap lemah lembut ini, kita harus juga melihat di Al-Quran. Sekarang Ananda silakan dibuka Al-Qurannya. Dibuka, yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nah, kita baca langsung artinya saja ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu bersikap atau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mereka tentu menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, dalam ayat ini jelas kalau orang yang tidak bersikap lemah lembut maka dia akan dijauhi oleh orang lain. Allah pun sudah menjelaskan lewat Al-Qur'annya. Karena itu Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya menyuruh kita bersikap lemah lembut. Bagi orang yang bersikap lemah lembut tentu dia akan mempunyai banyak teman, dan sebaliknya orang yang tidak mau bersikap lemah lembut, orangnya bengis, orangnya suka berbuat onar, maka dia akan dijauhi oleh teman-temannya ya. Selanjutnya dibuka surah Al-Qalam. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Nah, ini artinya sikap kita terhadap orang lain akan berpengaruh dengan sikap orang lain terhadap kita. Apabila kita baik kepada orang lain, maka orang lain akan baik kepada kita. Misal contoh, apabila kita suka memberi teman makanan, suka menolong teman, maka teman akan ingat pada saat kita kesusahan. Saat teman mempunyai makanan lebih, dia akan memberi kita, atau ketika kita kesusahan dia akan menolong kita dalam hal kebaikan ya. Tetapi apabila kita suka menjahili teman, maka jangan salahkan teman kalau teman juga mau suka menjahili kita. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Qalam ini adalah kebalikan dari apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka yang kita lakukan itu akan berbalik kembali kepada kita ya. Itu hikmah dari sikap lemah lembut. Silakan Anda hafal di rumah dan diingat apa hikmah dari
hadis sikap lemah lembut dan dipraktikkan. Nanti waktu pekan depan saat menyetor hafalan hadis, Ustadz tanya apa pekerjaan sikap lemah lembut yang sudah dikerjakan dalam seminggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.